Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahra syiyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul quddusus salam. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh khairul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin asyrafil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiz ziham wa ba'du. Hadratal ulama wal fudala, para asatidz, para pengurus takmir, Bapak Ibu jamaah salat Isya dan tarawih Masjid Sabilun Najah rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hingga malam hari ini, malam yang ke berapa nih Pak? Malam ke-11 ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita masih mau dan mampu untuk melangkahkan kaki ke tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di malam hari ini bisa kita istiqomahkan, bukan hanya di bulan Ramadan tapi juga di luar Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah. Di dalam Al-Quran surat Al-Mulk atau surat Tabarok ayat yang kedua itu Allah Subhanahu wa ta'ala menginformasikan kepada kita tentang tujuan daripada Allah menciptakan kematian dan kehidupan di muka bumi ini. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah itu menciptakan kematian dan kehidupan di muka bumi ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menguji di antara kita siapa yang paling baik amalnya. Yang menarik untuk kita kaji adalah kata ahsanu amala. Jadi Allah itu menguji siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Allah menggunakan redaksi ahsanu amala bukan aksaru amala. Jadi amal yang paling baik, ahsan, bukan banyak. Karena banyak belum tentu ahsan. Lalu apa sih kriteria suatu amal itu dikatakan ahsan? Di dalam kitab tafsir itu dikatakan bahwa suatu amal ibadah itu dikatakan ahsan kalau dia memenuhi dua kriteria. Yang pertama, amal ibadah itu dikatakan ahsan kalau amal ibadah itu benar. Nah, untuk memenuhi unsur yang pertama ini, maka mau tidak mau kita harus belajar supaya amal yang kita lakukan itu benar. Kalau kita tidak pernah belajar, kita tidak pernah ngaji, maka ibadah yang kita lakukan nanti cenderung kepada ngawur. Maka beruntung kita di sini punya banyak ustadz, punya banyak guru sehingga kita bisa belajar kapan saja. Dan ini yang harus kita pertahankan. Karena penyakitnya di Indonesia sekarang ini, mohon maaf Bapak Ibu, orang-orang sekarang cenderung itu punya semangat beragama yang tinggi, tetapi semangat belajarnya itu tidak sebanding dengan semangat beragamanya. Semangatnya beragama tinggi, tapi kalau diajak ngaji malesnya luar biasa. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mereka mudah kemudian menyalahkan, mudah menyesatkan, mudah membid'ahkan. Baru belajar satu buku sudah menyalahkan ulama-ulama yang sudah ngaji puluhan kitab. Baru belajar lewat Facebook sudah membid'ahkan amalan-amalan yang diajarkan oleh guru-guru kita. Itu fenomena yang terjadi sekarang. Maka ayo gunakan momentum Ramadan ini untuk belajar dan terus belajar agar amal ibadah yang kita lakukan itu benar.
Masuk kriteria yang pertama. Yang kedua, amal ibadah itu bisa dikatakan ahsan itu kalau di dalamnya dilaksanakan secara ikhlas. Nah, untuk mencapai ikhlas ini, maka kita harus menghindarkan diri dari satu penyakit hati yang disebut dengan riya. Bapak Ibu tahu riya? Tahu riya apa? Apa itu riya? Apa? Riya adalah, riya dan pamer itu dua hal yang berbeda. Ini yang perlu saya luruskan. Pamer itu di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya adalah menunjukkan sesuatu yang kita miliki agar orang lain melihat, agar orang lain tahu dengan tujuan ingin dilihat, sombong. Itu pamer. Contoh, jenengan punya motor baru. Setiap 5 meter itu klakson dinyalakan. Tit. Tit. Persis kayak tukang sayur. Itu namanya pamer. Kalau riya itu di dalam kitab Kifayatul Atqiya dikatakan makna riya itu adalah tolabul manzilata wat ta'zima indan nas bi amalil akhirah. Jadi riya itu adalah mengerjakan amalan akhirat, mengerjakan ibadah, tapi tujuannya adalah untuk mendapatkan kedudukan, mendapatkan kemuliaan di sisi manusia. Itu namanya riya. Contoh, sedekah itu ibadah apa bukan Bapak Ibu? Ibadah, perintahnya jelas, Al-Quran jelas, hadisnya jelas. Tapi kemudian kalau kita sedekah, kita punya tujuan agar dengan sedekah, misalkan kita supaya dipilih jadi ketua RT misalkan, itu namanya riya. Karena kita melakukan ibadah tapi tujuannya mendapatkan kedudukan di mata manusia atau mendapatkan kemuliaan di mata manusia. Itu namanya riya. Maka puasa inilah momentum yang baik bagi kita untuk melatih kita agar terhindar dari penyakit riya. Coba bayangkan siang hari di bulan Ramadan, panas luar biasa. Berani nggak kita minum? Berani nggak kita makan? Tidak berani. Kenapa? Ya karena puasa kita itu betul-betul kita lakukan bukan untuk dilihat orang, bukan supaya kita dipuji orang, bukan supaya kita mendapatkan kedudukan dari orang. Kalau kita pengen dapat kedudukan, ya kita bisa saja siang hari sembunyi dalam kamar, masuk kamar, pintu dikunci, minum es degan 1 gelas, nggak ada yang tahu. Tapi kita tidak mau melakukan itu karena memang betul-betul puasa yang kita lakukan itu adalah ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semangat ikhlas, semangat anti riya di dalam bulan puasa inilah mari kemudian kita bawa untuk ibadah-ibadah yang lain, sehingga semua ibadah yang kita lakukan nanti masuk kelompok, masuk kategori, masuk kriteria ahsanu amalah. Demikian Bapak Ibu singkat yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan membawa manfaat khususnya kepada diri pribadi saya sendiri dan umumnya kepada jamaah semua. Mudah-mudahan semua amal ibadah yang kita lakukan di dalam kehidupan kita ini oleh Allah dimasukkan ke dalam kelompok ahsanu amalah, sehingga kelak nantinya kita semua mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan hidup di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.